Salam Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kita bersyukur masih dapat memuji, memuliakan nama Tuhan dari tempat kita masing-masing. Kita masih bisa menaikkan doa kepada Tuhan. Kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa, menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, tolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami supaya kami sungguh-sungguh mengalami kuasa dari perkataan Tuhan. Berkati dan urapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkannya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita hari ini bisa bersama-sama beribadah dari tempat kita masing-masing, dan tiba gilirannya kita menyiapkan hati kita supaya kita bisa bersungguh-sungguh di dalam mendengarkan firman Tuhan. Saudara, saya hari ini mau menyampaikan khotbah saya memberikan judul Lorong Waktu. Saat ini kita ada di masa di mana kita mengalami masa-masa yang sukar, di seluruh dunia sedang mengalami hal itu. Saya mau mengajak kita coba membayangkan seandainya mesin lorong waktu itu sudah tersedia, telah diciptakan, dan kemudian orang bisa pergi ke satu waktu, kemudian bisa mengubah sejarah. Kira-kira kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang diberi kesempatan untuk menggunakan mesin itu dan pergi ke satu waktu tertentu yang saudara inginkan, kira-kira saudara mau pergi kemana dan lakukan apa? Kalau saya diberikan kesempatan untuk menggunakan mesin itu, mungkin saya akan masuk ke satu waktu tertentu. Mungkin saya akan kembali kepada masa bulan Desember atau November pertengahan tahun 2019, dan saya akan pergi ke Wuhan di provinsi Hubei yang ada di RRT atau yang ada di Cina. Saya akan pergi ke sana dan kemudian saya akan meminta supaya tidak ada satupun orang yang tinggal di Hubei keluar, sebab ada virus yang mematikan, ada virus yang bisa menyebar dengan mudahnya dan akan bisa menjadi pandemi. Dengan demikian, maka saya akan menyampaikan kepada semua masyarakat yang ada di sana. Bahkan mungkin saya akan memberitahukan kepada semua pemimpin-pemimpin negara untuk waspada dan mencegah supaya tidak ada terjadi penularan virus corona yang menjadi penyebab dari sakit penyakit COVID-19. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu pasti tahu apa alasan saya akan menggunakan mesin lorong waktu itu untuk pergi ke tempat itu, karena begitu dampak yang luar biasa yang hari-hari ini kita alami ketika kita mengalami dampak dari COVID-19. Dan betapa berjasanya mesin itu kalau kita bisa menggunakannya. Saya mengajak kita sedikit berkhayal dengan hal itu, karena saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sampai kepada firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu.
terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Cendekiawan Yahudi memberikan pendapat mengenai Mazmur 139 ini. Dia berpendapat bahwa Mazmur ini merupakan yang terunggul dari keseluruhan Mazmur Daud. Selain juga merupakan perenungan yang sangat hikmat mengenai pengajaran tentang kemahatauan Allah yang oleh karenanya harus memenuhi hati kita ketika kita menyanyikan Mazmur ini. Kalau kita mempelajari kitab Mazmur ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, Daud secara pribadi menunjukkan, memberitahukan bagaimana dia menarik pengertian tentang kemahatauan Tuhan itu pada dirinya. Bukan dia menariknya kepada bangsanya atau umat Israel, tetapi dia bercermin kepada kebenaran tentang pengetahuan Tuhan itu untuk dirinya sendiri. Jadi pas dari ayat 1 sampai ayat yang kelima dia menjelaskan cukup detail tentang kemahatauan Tuhan. Dan kemudian dia sampai kepada kesimpulan di ayat yang ke-6. Dia mengatakan terlalu ajaib pengertian itu. Pengetahuan itu adalah pengetahuan yang tidak mungkin dia bisa mengerti. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Daud mengatakan bahwa pengetahuan Tuhan di atas kemampuan jangkauan dari pengetahuan manusia. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan tahu apa yang terjadi hari-hari ini? Tentu Tuhan tahu. Apakah Tuhan tahu kesulitan yang sedang dialami oleh manusia di dunia oleh karena COVID-19? Tuhan tahu. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa Tuhan tidak menghindarkan apa yang terjadi sekarang ini dengan membuat supaya tidak terjadi, supaya orang tidak tertular oleh virus corona sehingga tidak ada hal yang membuat pandemi di muka bumi ini? Pertanyaan ini tidak dengan mudah bisa kita menjawabnya dengan baik. Kita harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan kita bersungguh-sungguh mencermati kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Tuhan yang tahu apa yang terjadi pada masa lalu. Tuhan yang tahu apa yang terjadi pada masa kini. Dan Tuhan yang tahu akan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Tuhan adalah Tuhan yang mengambil keputusannya juga berdasarkan kemahatauannya. Perhatikan bahwa Tuhan telah mengetahui segala sesuatu dari zaman ke zaman, bahkan melintasi zaman-zaman yang ada. Nah, apakah keselamatan di dalam Kristus Yesus itu tidak memberi dampak pemulihan kepada seluruh dunia? Kerajaan Allah memang sudah datang dan akan digenapi secara sempurna. Kerajaan Allah telah datang, tetapi sedang menanti penggenapannya secara sempurna. Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang dapat mengendalikan segala sesuatu. Tapi bukankah Tuhan juga telah mengutuk bumi ini oleh karena dosa manusia? Mungkin kita berpikir, begitu berat yang ditanggungkan Tuhan atas dosa manusia. Benar, karena memang dosa itu memiliki dampak yang dahsyat, luar biasa, menghancurkan kehidupan manusia. Itu sebabnya kita tidak heran kalau Tuhan begitu murka kepada dosa atau kepada manusia yang jatuh di dalam dosa, karena Tuhan tahu dampaknya begitu luar biasa. Hari-hari ini kita juga merasakan salah satu dampak dari dosa yang sedang dialami oleh akibat dosa yang sedang dialami oleh manusia. Apakah kasih Tuhan tidak cukup? Firman Tuhan mengatakan bahwa aku berdoa, Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Mari kita sedikit berandai-andai. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin kita benar-benar berani melakukannya, tapi coba kita sedikit berandai-andai saja.
seandainya Tuhan menggunakan mesin lorong waktu dan kita minta Tuhan untuk kembali pada masa bulan November atau Desember 2019 yang lalu, kita minta Tuhan untuk kembali ke Wuhan di provinsi Hubei yang ada di Cina sana, apa yang kira-kira Tuhan akan lakukan? Apakah Tuhan akan mengubah sejarah? Apakah Tuhan akan melakukan sesuatu supaya kejadiannya tidak persis seperti hari itu dan kemudian akan berdampak di tahun 2020 tidak seperti yang hari ini kita rasakan? Saya mau katakan, Tuhan tidak akan melakukan perubahan sejarah apapun. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan juga sudah tahu apa yang akan terjadi hari ini pada saat bulan Desember 2019 yang lalu. Tuhan bukan Tuhan yang tidak tahu, Tuhan sudah tahu dan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Keingintahuan kita lah yang akhirnya mungkin seperti melonjak. Kenapa itu semua Tuhan izinkan? Kenapa itu semua harus terjadi? Kita ingin mengetahui segala sesuatu. Tapi mari saya mau mengajak kita untuk kembali kepada apa yang dikatakan oleh Daud di dalam ayat yang ke-6. Mari kita memberanikan diri untuk ke pemahaman yang benar. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sebelum kita sampai kepada pengertian itu, kita akan terus-menerus berbantah-bantah dengan Tuhan. Kita akan terus-menerus bertanya dan kita tidak akan pernah mendapatkan jawaban. Kenapa? Paulus mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Paulus di dalam kitab Roma pasal 11 ayat yang 33 sampai 34 dia mengatakan, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya?" Jadi jelas Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa pengetahuan Tuhan yang dahsyat itu, yang ajaib itu, tidak mungkin kita bisa sampai kepada pengetahuan itu. Maka hal yang benar yang mesti kita lakukan adalah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengakui kemahatauan dan kedaulatan Tuhan. Kita harus mengakui seperti Paulus mengakui, seperti Daud mengatakan bahwa Engkau adalah pencipta dan kami hanyalah ciptaan yang tidak mungkin bisa mengerti apa yang dilakukan oleh pencipta, mengetahui apa yang dilakukan oleh pencipta. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan di balik kerendahan hati itu, di balik kesadaran itu, di balik pengetahuan yang terbatas itu, Paulus lebih lanjut mengatakan demikian. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan demikian, segala kemuliaan bagi Allah. Dengan kuasanya yang bekerja di dalam kita, Ia dapat melakukan jauh lebih banyak hal daripada yang berani kita bayangkan. Sama sekali melebihi segala doa, keinginan, pikiran, dan harapan kita. Akhirnya saya mau mengajak kita untuk dengan segala kerendahan hati kita mengakui bahwa Tuhan memang memiliki pengetahuan lebih dari semuanya. Kalau hal ini terjadi, maka yang kita lakukan adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana Daud pada akhir Mazmur pasal 139, akhirnya Daud bersyukur. Paulus mengajak kita untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Kemudian kita berdoa dan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat
mengerti, mencernanya. Roh Kudus tolong dan pimpin setiap kami supaya kami semakin menyadari dan merendahkan diri kami di bawah tangan Tuhan yang kuat, bahwa kami tidak mungkin mengetahui segala sesuatu yang Tuhan ketahui. Dan biarlah dengan kerendahan hati itu kami bersyukur untuk apa yang terjadi hari ini. Kami tidak berhenti berdoa meminta pertolongan Tuhan. Kami berharap terus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sidang jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, supaya kami tidak mencoba untuk mengerti segala sesuatu, tetapi menyadari keterbatasan akan pengetahuan kami, dan kemudian akhirnya hanya memberi kemuliaan, hormat, keagungan hanya bagi Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita sidang jemaat, kita berdiri bersama-sama dan kita akan terima berkat yang dari Allah kita di surga. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.